Jadi konten-konten yang disajikan itu harusnya itu dua arah gitu. Kayak kita, misalnya saya ngobrol sama Manu, ngobrol sama Bapak, kita baru ketemu kan sama Bapak. Misalnya saya ngomong sama Bapak, saya langsung ngomongin tentang saya terus gitu kan. Saya ini gitu kayak. Apa dengerin nih? Iya, Bapak juga jadi lose interest kan sama saya kan. Jadi juga kayak ini orang ngapain sih ngomongin tentang dia terus gitu kan gitu. Nah, jadi di sosial media itu kenapa influencer pun akhirnya berhasil maksudnya influencer yang berhasil itu adalah influencer yang bisa engage sama bisa tahu audiensnya tuh seperti apa sih mereka gitu loh. Jadi itu yang perlu kita sama-sama mungkin mindsetnya agak diubah nih di social media untuk para brand dan para business owner untuk social media ini bukan sekedar platform untuk beriklan satu arah. Tapi untuk berinteraksi sama audiensnya gitu. Jadi konten-konten yang dibuat itu kalau mau engage sama KOL ataupun mau bikin konten di platformnya kalian sendiri gitu ya, karena kan pasti developer juga punya account sosial medianya. Konten-konten yang disajikan itu minimize banget lah, kayak rumahnya begini atau lahannya begini gitu. Jadi minimize seperti itu, tapi lebih ke bikin interaksi atau konten-konten yang disukain sama audiensnya gitu, sama Gen Z sekarang gitu. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Kita kan developer ini sekarang ini kan sedang mencari satu terobosan agar anak-anak milenial Gen Z itu yang punya penghasilan 15-20 juta sebulan, tapi dia habiskan untuk apa? Untuk syuting lagi ke luar negeri, ya kan, terutama yang influencer-influencer. Kita dengar dulu nih dari Connect nih, kita kan sudah ikut nih ya, Pak Manuel ikut ke acara Synergy Soul kan. Bagaimana developer-developer inginkan sesuatu agar mereka ini duitnya disisihkan untuk, ya dia boleh main kripto, boleh main saham atau apapun, tapi sisihkan duitnya untuk beli rumah. Karena kalau enggak, mereka nggak punya rumah. Kira-kira pemikirannya apa dari Connect dan bagaimana bisa menemukan Nesha ini gitu? Wah, kalau Nesha mungkin udah teman lama ya. Udah lama. Dari lama. golf ya? Dari golf juga. Jadi golf memang hobi yang menyatukan banyak bisnis. Oh, hobi golf juga. Iya. Oh iya. Nah, kalau misalnya mengenai yang pembahasan kita, mungkin kita langsung aja ke Nesha-nya karena dia memang yang lebih ahli di bidang KOL, influencer. Cuma kalau dari pengalaman saya memang sempat pegang beberapa properti yang secara advertisingnya meledak secara nasional, memang mengubah persepsi manusia itu nggak bisa yang namanya kampanye 1, 2, 3 atau 1 bulan toh. Memang harus seperti national campaign. Apalagi nih mendisturb persepsi anak-anak muda yang kadang-kadang dia udah punya pemikiran sendiri dan dia akan cari kebenarannya itu bagaimana. Jadi pada saat kita nggak bisa dipakai hard sell ya. Nggak bisa dipakai hard sell karena dia nggak percaya satu media. Dia akan melihat 1, 2, 3 sampai dia merasa dia udah senang dengan jawabannya, mungkin baru tumbuh kepercayaan. Tapi itu kan masih dari versi saya yang sebenarnya anak milenial. Mungkin mesti lihat dari Nesha yang ngerjainnya branded, tapi kan ngerjain branded, ketemu dengan influencer 40.000 dan dipercaya oleh termasuk bank Shopee, besar. Yang memakai jasanya Nesha apa? Portfolionya misalnya. Banyaknya sekarang sih FMCG sih Pak, beauty dan lain-lain. Terus ada bank juga gitu. Mungkin aku nggak enak sebut di sini. Ya nggak apa-apa. Jadi memang masih konfidensial, tapi maksudnya dipercaya oleh sebenarnya brand-brand yang kita udah lihat tadi ya memang brand-brand besar kan di Indonesia. Jadi mungkin saya lempar balik ke Nesha ini. Nesha bisa ceritakan tentang Slice, Slice dan juga kenapa kita tertarik nih untuk mengkolaborasikan Synergy Connect ya kan dengan Slice developer dengan Nesha. Kita kenalan dulu deh Nesha siapa dulu ya, terus bisnisnya apa. Sebenarnya kalau aku sih udah di advertising 15 tahun kayaknya. 15 tahun lama. 15 tahun. Cuma belakangan ini kan aku memang lebih fokusnya ke influencer.
Karena social media gitu. Jadi social media dan influencer lah yang kalau aku notice banget mungkin kalau zaman dulu kita beriklan itu di dunia TV dan radio dan lain-lain memang kita fokus untuk mengenalkan siapa sih kita gitu kan, siapa sih kita, apa sih produk kita dan kita tuh bagusnya apa gitu untuk memperkenalkan gitu. Tapi yang aku notice di social media itu beda karena social media sesuai namanya aja kan social media gitu. Jadi sebenarnya itu berinteraksi. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal beriklan zaman dulu itu adalah satu arah karena memang audiens tidak bisa respon balik kan ke TV ataupun billboard gitu paling gampang. Tapi kalau sosial media kan bisa. Jadi konten-konten yang disajikan itu harusnya itu dua arah gitu. Kayak kita, misalnya saya ngobrol sama Manu, ngobrol sama Bapak, kita baru ketemu kan sama Bapak. Misalnya kalau saya ngomong sama Bapak, saya langsung ngomongin tentang saya terus gitu kan. Saya ini gitu kayak. Apa dengerin nih? Iya, Bapak juga jadi lose interest kan sama saya kan. Jadi juga kayak ini orang ngapain sih ngomongin tentang dia terus gitu kan gitu. Nah, jadi di sosial media itu kenapa influencer pun akhirnya berhasil maksudnya influencer yang berhasil itu adalah influencer yang bisa engage sama bisa tahu audiensnya tuh seperti apa sih mereka gitu loh. Jadi itu yang perlu kita sama-sama mungkin mindsetnya agak diubah nih di social media untuk para brand dan para business owner untuk social media ini bukan sekedar platform untuk beriklan satu arah tapi untuk berinteraksi sama audiensnya gitu. Jadi konten-konten yang dibuat itu kalau mau engage sama KOL ataupun mau bikin konten di platformnya kalian sendiri gitu ya, karena kan pasti developer juga punya account sosial medianya, konten-konten yang disajikan itu minimize banget lah kayak rumahnya begini atau lahannya begini gitu-gitu. Jadi minimize seperti itu tapi lebih ke bikin interaksi atau konten-konten yang disukain sama audiensnya gitu, sama Gen Z sekarang gitu. Jadi memang mesti dua arah ya. Ya ini kita tiga arah nih. Ini yang ngumpulin developer. Ini yang AI dan yang lain. Ini yang kenalin Nesya. Dan Nesya nanti yang mengengage balik lagi ke developer lagi kan? Developer lagi kan? Sama ke influencer juga. Oh iya, ke influencernya ya. Mudah-mudahan terjadi nih karena ini kita selalu bicarakan bagaimana mengedukasi anak-anak Gen Z dan yang lain-lain tanpa digurui. Ya, dan tanpa dikasih tahu hasil. Hari ini sebenarnya kita nggak ada rencana podcast nih. Kita rencananya cuma mau ngobrol-ngobrol bagaimana anak-anak muda ini harus punya rumah. Bukan punya duit banyak tapi foya-foya. Nah, kita juga ada ngobrol dengan satu orang bang. Sebentar bang senang. Coba di sini ya. Ayo gantian dulu kita nongol aja mukanya. Nah, kita juga lagi ngomong sama BRI ya, tanya bagaimana nih. Ternyata kan anak-anak muda ini punya duit banyak nih, Bang. Ya. Punya duit banyak, penghasilan 20 juta sampai 50 juta dari segala macam lah, kripto ini dia kan. Betul. Tapi kenapa nggak bisa KPR, itu kan lucu. Iya. Nah, itu susah tuh. Ya tadi kita ngobrol-ngobrol nih ya. Yeah. Terima kasih nih Bang Dian dari ini ya, BRI ya. Iya, Pak. Jadi kita memang harus engagement segi 5 berarti ya. Iya. Segi dari developer, saya mewakili developer, mewakili dari digital, mewakili dari influencer, mewakili dari bank. Kalau enggak sendiri-sendiri, influencer sendiri dia masa bodoh di dunianya. Digital yang biasanya mengengage ya. Nah, developer gimana nih caranya gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol banyak, bank juga persoalannya sama. Gua nggak mau kasih kredit orang-orang yang tidak kredibel secara bulanan. Padahal ini nih, geng-geng ini nih, duitnya banyak. Banyak banget. Tapi mau KPR nggak bisa. Iya. That's a problem. Betul. Pasti mereka juga jadinya nggak mau spend dulu kan. Iya, karena kan kegedean spendnya di awal kan takut gitu, kaget harus bayar segitu untuk tiba-tiba beli rumah. Oh nanti dulu deh gitu. Dan kadang-kadang influencer itu ada Pak, kadang-kadang Pak, yang dia itu banyak duitnya di waktu-waktu tertentu. Iya. Influencer musiman, misalnya yang dia Lebaran, Natal, wah itu engagement dia sama penghasilan dia tinggi. Di luar itu ya jalan-jalan, akhirnya bikin konten jalan-jalan. Iya, mau jalan-jalan. Punya duitnya buat jalan-jalan sekalian healing ya. Karena gini aja Pak, misalnya saya nanya sama Manu, konten lu kan di dunia properti. Algoritma lu keluarnya properti terus gak? Ya sekarang
Karena main di AI pasti banyak tentang AI. Terus karena ngomongin bisnis banyak tentang strategi bisnis. Tapi memang konten-konten lain pun keluar. Basically. Jadi maksudnya kayak saya di advertising Pak. Tapi saya nggak nontonin gituan kalau di Instagram atau TikTok karena kan capek kan. Jadi saya nontonnya makanan, nontonnya Hal-hal yang di luar. yang entertaining for me. Iya, tapi itu gak di tap in sama sebenarnya kan gue marketnya developer Developer sebenarnya juga, kan? gitu Yes. karena itu yang harus di tap in gitu sebenarnya. Iya, Nah betul. karena ketika jadi jangan berpikir gue brand makanan gue tap in ke yang makanan aja deh tadi. Iya. Karena kayak gue belum tentu belum tentu orang target market lu tuh menontonnya adalah itu terus gitu loh. Malah kan bosan gitu Iya, kan betul. gitu. Jadi seperti itu sih yang Iya. harus Ya kita Ya. mencari yang bidang-bidang lain sebenarnya. Bidang Iya. lain. Oke, yang terakhir nih kita mau bicara mengenai apa yang bisa dibantu Nisha untuk teman-teman developer yang kita akan engage mereka untuk Drop lah buat national campaign itu national bagaimana? campaign gitu. kalau menurut aku sih kalau misalnya emang mau sistemnya unbranded kan berarti ya, jadi kayak emang gabungan rame-rame, nanti kita akan bikin strategi mappingnya untuk tergantung kita ngomong dari angle mana mungkin ya Pak. Iya. Kayak misalnya kalau milenial angle-nya seperti ini, nanti bahasanya seperti apa, terus nanti kalau Gen Z yang kayak tadi kan ternyata takut spend duit besar, Iya. ternyata ada yang memilih untuk lifestyle, ternyata atau memilih tinggal di lokasi yang prime, kayak gitu. Jadi kita lihat nih mereka pemikiran Jadi pemilikan maksudnya gini, angle-angle-nya kalau di seperti apa. advertising gini Pak, kadang-kadang kalau national campaign itu nggak bisa satu target market. Dia dibelah, ini kenapa? Takutnya nanti Gen Z, tapi milenialnya berpikiran yang lain. Karena Gen Z sendiri pun kan punya banyak pemikiran Iya, kan dia gitu. punya banyak. Jadi kita mesti ngambil dari beberapa angle sih biar relate sama ya, semuanya. untuk national campaign memang harus ini lebih karena industri properti itu kan agak lebih lebar, broad. Jadi nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa ditargetin hanya buat satu generasi, tapi ntar pada satu generasi ini dipaparin terus, dia nanya ke generasi sebelumnya, Nggak nyambung. sudut pandangnya nggak nyambung. Iya betul. Iya, Jadi dia perspektifnya bagian Harus ini apa. Harusnya kira-kira. tadi kan interaktif, Simbiosis. ya Iya. kan? Dan harus dengan bahasanya mereka, Yes, bukan bahasanya developer. betul. Biasanya kalau kita tuh pasti ada research dulu Pak, gitu. Research untuk quantitative data atau qualitative data. Itu untuk lihat siapa sih target audiensnya yang mau kita sasar. Lalu dari target audience itu mereka tuh interestnya tuh apa sih di platform gitu. Jadi misalnya ada 10 pesona target audience, 10 orang ini mereka tuh sukanya nonton konten apa, nah itu baru dari situ kita bisa mapping influencernya seperti siapa aja, lalu dari influencernya siapa aja, lalu bahasanya seperti apa, dan kalimatnya apa yang mau kita convey ke mereka. Jadi lebih efektif Pak. Jadi kita nggak cuma satu terus udah kita coba aja banyak-banyak itu Iya. kan Nggak efektif ya. Iya, nggak ada Dan dasarnya. Tidak target marketnya berbeda. Betul. Dan kadang-kadang sudut pandangnya berbeda Pak. Iya. Contoh, Iya. kalau di properti itu kan saya juga dulu lama di properti kan Pak. Properti itu kan selalu value nomor 1, 2, dan 3 location, lokasi. Dulu kebetulan saya di Prasetya Mulia di S2 itu pernah bukan sayanya Pak, tapi Prasmulia pernah melakukan riset. Iya. Jadi salah satu pembelajaran dari Prasmulia itu keluar lokasi itu bukan nomor 1 Pak. Iya. Di waktu itu ya tahun 2019, 2018. Lokasi itu nomor 9. Kalau nggak salah antara 7 sampai 9. Tapi di tahun itu semua developer lokasi. Jadi kadang-kadang riset itu penting karena jangan sampai sudut pandang properti menurut saya A, marketnya ngomong B, Iya. jadinya nggak matching. Kira-kira Kita gitu. mesti ikutin market kan ujung-ujungnya. Oke, terima kasih Thank untuk you, waktunya Pak. Nisa. Thank you ya. Thank you. Oke, thank you ya. Thank you Pak.